Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Program Studi Psikologi Semester 2. Universitas Teknologi Nusantara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Femi Novalia SPSI MSI CH. Pada kali ini kami akan membahas tentang psikologi individual menurut Alfred Adler. Perkenalkan, saya Muhammad Silvani Yuri. Perkenalkan, saya Zahra. Nama saya Friska. Saya Angga. Saya Dea Rolani. Psikologi individual merupakan teori kepribadian yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Ia adalah seorang psikolog asal Austria yang pada awalnya bekerja sama dengan Sigmund Freud. Namun kemudian mengembangkan teorinya sendiri karena memiliki pemahaman atau pandangan yang berbeda mengenai manusia. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan hidup dan selalu berkembang untuk menjadi lebih baik. Adler percaya bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh masa lalu, tetapi juga dipengaruhi oleh tujuan yang ingin ia capai di masa depan. Istilah individual dalam teori ini bukan berarti manusia hidup sendiri, melainkan bahwa setiap individu adalah satu kesatuan yang utuh antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Teori Adler juga menekankan bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga cara seseorang memandang dunia juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kepribadian setiap individu menjadi unik. Inferiority feeling atau perasaan rendah diri. Salah satu konsep utama dalam teori Alfred Adler adalah inferiority feeling atau perasaan rendah diri. Menurut Adler, sebenarnya setiap manusia pernah merasa kurang, lemah, atau tidak mampu. Perasaan ini merupakan hal yang normal, karena sejak kecil, manusia menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan. Contohnya seperti merasa kurang pintar dibanding teman-teman di sekitar, kurang percaya diri saat berbicara depan umum, atau merasa tidak sebaik orang lain. Namun, Adler menjelaskan bahwa perasaan rendah diri tidak selamanya buruk. Justru, perasaan tersebut bisa menjadi dorongan bagi seseorang untuk berkembang dan memperbaiki dirinya. Masalah muncul ketika rasa rendah diri menjadi berlebihan. Hal ini disebut inferiority complex atau kompleks inferioritas. Orang yang mengalaminya biasanya menjadi sangat tidak percaya diri, mudah menyerah, dan merasa dirinya tidak berharga. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk belajar menerima kekurangan dirinya, sambil tetap berusaha berkembang dan menjadi lebih baik. Striving for superiority atau usaha menjadi lebih baik. Selain perasaan rendah diri, Adler juga menjelaskan bahwa konsep striving for superiority yaitu usaha manusia untuk menjadi lebih baik. Menurut Adler, setiap manusia itu memiliki dorongan alami untuk berkembang, mencapai tujuan, dan memperbaiki kualitas dirinya. Dorongan ini muncul sebagai bentuk usaha untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki. Contohnya, seseorang yang awalnya kurang percaya diri, ia bisa belajar public speaking agar lebih berani berbicara di depan banyak orang. Ada juga mahasiswa yang rajin belajar karena ingin meningkatkan prestasinya. Namun striving for superiority itu bukan berarti seseorang harus merasa lebih hebat dari orang lain. Maksud dari konsep ini adalah usaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Adler juga percaya bahwa manusia yang sehat secara psikologis adalah manusia yang mampu berkembang tanpa merendahkan orang lain. Jadi proses berkembang bukan tentang persaingan semata, tetapi tentang pertumbuhan diri. Lalu bagaimana agar usaha menjadi lebih baik itu tidak berubah menjadi egois dan merugikan orang lain? Disinilah konsep Adler berikutnya, yaitu social interest. Menurut Adler,
manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Karena itu, individu yang sehat adalah individu yang mampu bekerja sama, peduli terhadap lingkungan, dan memiliki rasa empati. Social interest dapat terlihat dari perilaku saling membantu, menghargai orang lain, dan mampu beradaptasi di masyarakat. Contohnya, seperti membantu teman yang kesulitan belajar, ikut kegiatan sosial, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Adler percaya bahwa kebahagiaan manusia tidak hanya berasal dari pencapaian pribadi, tapi juga dari hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, orang yang terlalu fokus pada dirinya sendiri biasanya lebih mudah mengalami konflik sosial dan kesulitan beradaptasi. Karena itu, Adler menilai bahwa rasa kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting dalam pembentukan kepribadian. Lifestyle atau gaya hidup. Menurut Alfred Adler, setiap individu memiliki lifestyle atau gaya hidup yang berbeda-beda. Lifestyle adalah cara seseorang memandang kehidupan, menghadapi masalah, dan mencapai tujuan hidupnya. Gaya hidup ini sendiri mulai terbentuk dari masa kanak-kanak dengan berdasarkan pengalaman dan lingkungan keluarga. Contoh, ada seseorang yang sudah terbiasa menghadapi masalah hidupnya dengan rasa percaya diri, tetapi ada juga seseorang yang menghadapi masalah hidupnya justru dengan cara menghindar karena ia merasa takut gagal. Adler juga menjelaskan bahwa urutan kelahiran dalam keluarga juga dapat memengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Misalnya, anak pertama biasanya lebih bertanggung jawab, sedangkan anak bungsu biasanya cenderung dimanja. Meskipun begitu, kepribadian seseorang dapat dipengaruhi dari faktor lain, yaitu seperti pola asuh, lingkungan, dan pengalaman hidup. Dengan konsep lifestyle, Adler ingin menunjukkan bahwasanya setiap orang itu memiliki cara yang unik dalam menjalani kehidupannya. Dari pembahasan yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dapat disimpulkan teori psikologi individual dari Alfred Adler menjelaskan manusia adalah makhluk sosial yang selalu berusaha berkembang menjadi lebih baik. Beberapa konsep utama dalam teori Adler yaitu inferiority feeling, striving for superiority, social interest, and lifestyle. Adler juga menekankan bahwa pengalaman hidup dan hubungan sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Melalui teori ini, kita dapat memahami bahwa setiap individu memiliki perjuangan dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu memahami teori kepribadian menurut Alfred Adler. See you, bye-bye, thank you. Sumpah.